semuanya, kembali bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya di sana. Dan buat kalian baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik dan yang serius sampai yang bercanda. Akhirnya kita bisa bertemu lagi, dimana kita bisa ngobrol bareng lewat Pikiranku Podcast. Aku selalu merasa senang dan bersemangat setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kalian adalah pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku ngerasa didengar dan dihargai. Jadi teman-teman, tema kali yang bakal kita bahas adalah sesuatu yang mungkin sering banget terjadi dilema di kalangan-kalangan kita yang masih anak SMA ini. Yaitu mantan pasangan yang balik lagi. Nah, siapa nih yang pernah ngalamin? Jadi, yuk kita mulai aja. Jadi, gini ceritanya. Di satu malam yang tenang, lagi scroll-scroll ya, tiba-tiba ada notif DM masuk. Pas dilihat, ternyata itu dari mantan pacar. Jeng jeng jeng. Kalian masih langsung bisa bayangin kan gimana deg-degannya? Apalagi kalau kita udah mulai move on dan tiba-tiba dia balik lagi, kayak hantu yang datang pas lagi enak-enaknya tidur. Mantan yang tiba-tiba muncul lagi tuh kadang bikin kita bimbang. Di satu sisi ada perasaan yang pernah kita simpan buat dia, tapi di sisi lain ada luka yang udah susah payah kita sembuhin. Nah, di podcast kali ini aku bakal cerita tentang panjang lebar tentang pengalaman salah satu teman kita, sebut aja namanya Cinta. Jadi, Cinta ini punya kisah yang cukup rumit. Jadi, waktu SMA dia punya pacar cowok yang namanya Bima. Mereka ini pacaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Lama juga ya? Enggak, itu benar-benar lama. 3 tahun bersama, gitulah. Bener-bener couple goals lah. Tapi pas kelas 12, Bima pindah sekolah karena ikut orang tuanya pindah keluar kota. Ya, LDR lah. Awalnya mereka masih sering komunikasi, tapi lama-lama mulai renggang. Sampai akhirnya putus karena gak kuat sama jarak dan waktu yang memisahkan. Setelah putus, Cinta ini sempat galau parah. Tiap hari nangis, dengerin lagu-lagu galau, pokoknya bener-bener hancur deh. Tapi, pelan-pelan dia mulai bangkit lagi. Teman-temannya selalu support dia, ngajak jalan-jalan, bikin dia sibuk dengan berbagai kegiatan. Sampai akhirnya Cinta bisa move on dan mulai menikmati masa-masa terakhir di SMA tanpa bayang-bayang Bima. Fast forward ke beberapa bulan setelah kelulusan, pas Cinta udah mulai siap-siap buat kuliah lah, tiba-tiba muncul notifikasi DM dari Bima. Deg-degan gak sih? Bima mau bilang dia mulai balik ke kota mereka karena ada orang tua, udah gak kerja di keluar kota lagi. Dia juga bilang kangen dan pengen ketemu Cinta. Disinilah dilema Cinta mulai dimulai. Dia udah move on, tapi Bima yang pernah jadi bagian besar hidupnya balik lagi. Cinta bingung, apa dia harus kasih kesempatan lagi, atau tetap move on dan gak ngeliat ke belakang lagi. Kalau kalian jadi Bima, jadi Cinta, apakah kalian juga bingung dan dilema? Kalau aku sih juga bakal bingung ya, karena siapa sih yang gak bingung kalau seseorang yang udah lama kita kayak sama kita, jadi seseorang yang jadi penyemangat kita selama itu, terus tiba-tiba balik, pasti goyah dong. Cinta akhirnya memutusin buat ketemu Bima. Mereka ngobrol panjang lebar, saling cerita tentang apa yang terjadi selama mereka gak komunikasi. Bima bilang dia nyesel udah ninggalin Cinta dan pengen mulai dari awal. Tapi Cinta masih mulai ragu. Kadang dia gak pengen ngalamin sakit hati yang sama lagi. Sebenarnya balik sama mantan itu kayak main api. Bisa jadi hangat, tapi bisa juga kebakaran. Kita gak pernah tahu apakah orang yang nyakitin kita dulu bakal berubah atau malah ngulangin kesalahan yang sama.
teman-teman? Setelah ketemu Bima beberapa kali, Cinta mulai ngerasa nyaman lagi. Waduh, mereka sering jalan bareng, ngobrol, ketawa-ketawa kayak dulu lagi lah. Tapi di satu sisi, Cinta juga selalu ingat gimana rasanya pas Bima ninggalin dia. Trauma itu gak mudah hilang. Tapi permasalahannya di sini, kenapa Bima memutuskan untuk putus? Apakah dia tidak bisa LDR, atau dia ada seseorang baru, atau dia yang kayak bosan karena sudah jauh, atau bagaimana? Cinta ini tuh gak ngasih pendetalan yang lebih. Cinta akhirnya meminta waktu buat mikir. Dia butuh waktu buat benar-benar yakin apakah dia mau balik lagi sama Bima atau enggak. Selama masa-masa itu, Cinta banyak ngobrol sama teman-temannya, curhat tentang perasaannya lah. Ya biasa, ciwi-ciwi lah. Ada yang bilang kasih kesempatan, dan ada juga yang bilang, aduh mending move on aja deh Cin. Disinilah pentingnya dengerin kata hati. Kita bisa dengerin saran dari teman-teman, tapi yang paling tahu perasaan kita ya diri kita sendiri. Betul tidak? Betul. Cinta akhirnya mutusin buat kasih kesempatan lagi sama Bima. Tapi dia juga bilang ke Bima kalau dia gak mau dikecewain lagi. Mereka mulai pacaran lagi. Pelan-pelan bangun kepercayaan sempat hilang. Dan kali ini mereka lebih banyak komunikasi, lebih jujur sama perasaan masing-masing. Cinta ngerasa kalau kali ini mereka benar-benar lebih dewasa dalam menjalani hubungan. Tapi gak semua cerita bisa berbagi hidup bahagia. Ada juga yang akhirnya tetap ngerasa kalau balikan sama mantan itu gak membawa kebahagiaan. Ada yang malah makin sakit hati, dan juga yang ngerasa jadi lebih baik setelah kasih kesempatan kedua. Ya tinggal kalian gimana. Jadi buat kalian mungkin lagi ngalamin hal yang sama, mantan tiba-tiba balik lagi, dengerin kata hati kalian aja. Karena yang tahu kalian, yang tahu perasaan kalian itu cuma diri kalian sendiri, bukan teman ataupun orang lain. Pertimbangkan baik-baik, apa kalian benar-benar siap untuk kasih kesempatan kedua, atau mending lanjut jalan sendiri. Jangan takut buat bilang enggak kalau kalian ngerasa gak nyaman, karena pada akhirnya kebahagiaan kalian yang paling penting. Jadi teman-teman, segitu dulu cerita dari Cinta dan Bima. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa dengerin podcast ini terus buat cerita-cerita seru lainnya. Kalian juga bisa kirim cerita kalian ke DM aku @pikiranku_podcast atau di Vice FN. Siapa tahu cerita kalian yang bakal kita bahas di episode selanjutnya. Ya ampun, kita udah di penutupan aja nih. Seru banget bisa ngobrol bareng kalian, sampai waktu tuh gak kerasa gitu loh, kayak cepet berlalu. Aku bener-bener terima kasih buat kalian selalu setia dengerin podcast aku. Kalian tuh bener-bener bikin aku semangat untuk terus berbagi cerita dan pengalaman. Tanpa kalian, aku gak bisa sejauh ini. Aku bener-bener butuh pendengar seperti kalian yang selalu ada dan mendukung aku. Terima kasih semuanya telah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay happy, stay positive, and always listen to your heart. And see you. Bye-bye.